Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Tirmuryanti, mahasiswi dari Universitas Asa Indonesia semester 5 dengan NIM 2200302037. Dan berikut adalah tugas kewirausahaan 2. Yang pertama yaitu buku tugas 7, persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa food truck ice cream, unit usaha food. Langkah-langkahnya yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example, mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik, dan ada budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2 yaitu notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses sebelumnya. 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, terapkan standar kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. 3.2 yaitu izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan, batasan pajak sebelum pajak tambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya, dan prinsip pungutan pajak, prinsip persamaan, keadilan dan kemampuan, prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi. Dan yang ketiga, izin dan izin profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin profesional dan pekerjaan dapat mencakupi tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Dan selanjutnya yaitu buku kerja ke-8, yaitu menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha food truck ice cream, produk atau jasa food, tanggal 16 November 2022. Elemen yang pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas baik, likuiditas baik, efisiensi baik, stabilitas sedang. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan, laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Preparasi perkiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluaran baik, belanja modal baik. Preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan baik, laporan performa neraca baik, laporan proforma cash flow baik. Dan analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Rasio analisis baik, mengukur hasil dibanding rencana baik, mengukur hasil-hasil dengan norma industri baik. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan dipengaruhi kapasitas produk baik.
Ya, yang kedua, identifikasi proforma laporan. Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba rugi sedang, proforma pendapatan baik, proforma neraca baik, proforma arus kas baik. Yang ke-2.2, rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya baik, efisiensi operasi baik, profitabilitas baik. Rekomendasi, menurut hasil analisis pengelolaan keuangan, proforma keuangan, bisnis food truck ice cream layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan. Dan buku tugas yang ke-9 yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha food truck ice cream, produk jasa atau jasa makanan. Langkah yang pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi, 1.2 tanggung jawab okupasi, 1.3 tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 jumlah tenaga kerja, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 full-time equivalent, 1.9 perkiraan durasi kontrak. Yang kedua, rekrutmen, pelatihan dan mempertahankan tim. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Rekaman atau hasilnya, rencana seleksi cakupi saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih. Jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Rekaman atau hasil internalisasi atau induksi anggota tim mencakupi menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan jam kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakupi hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, dan kekeluargaan. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf, efisiensi, konsistensi, dan kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf meliputi memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan,
mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf meliputi pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan. Program pelatihan meliputi orientasi pekerjaan, in-service education. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf evaluasi. Evaluasi meliputi identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan menjelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian stafnya rendah, kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kompakan tim yaitu kompetisi bekerja sama. Ya, rencana staffing. Kategori okupasi di sini ada kasir. Tanggung jawabnya menghitung pendapatan harian, memantau pengeluaran restoran. Tugasnya melakukan transaksi dengan pelanggan, menerima pesanan, memberi informasi mengenai produk, memberikan pelayanan yang ramah. Persyaratan perempuan, jujur, teliti, dan ramah. Kebutuhan pelatihan 5 hari, jumlah tenaga kerja 1, perkiraan mulai bekerja 4 hari setelah interview. Full time equivalent yaitu full time 6 jam dalam 1 hari dan bekerja 6 hari kerja. Perkiraan durasi kontraknya 1 tahun. Yang kedua ada server, tanggung jawabnya melaporkan produk yang laku, menangani komplain, tugasnya melayani pelanggan, membersihkan area, menyiapkan pesanan, menyajikan pesanan. Persyaratannya laki-laki, rajin, ramah, cekatan. Pelatihan 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 1, perkiraan mulai bekerja 1 minggu setelah interview. Full time equivalent, full time 6 jam, 6 hari kerja. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Yang ketiga ada server. Tanggung jawabnya melaporkan produk yang laku, menangani komplain pelanggan. Tugasnya melayani pelanggan, membersihkan area, menyiapkan pesanan, menyajikan pesanan. Persyaratan perempuan, rajin, ramah, cekatan. Kebutuhan pelatihan selama 1 minggu. Jumlah tenaga kerja 1. Perkiraan mulai bekerja 1 minggu setelah interview. Full time equivalent yaitu full time 6 jam 6 hari kerja. Perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Yang terakhir ada marketing. Tanggung jawabnya mendefinisikan dan mengelola brand sebagai penghubung media, mengelola anggaran pemasaran. Tugasnya mendengarkan kebutuhan konsumen, membuat strategi dan perencanaan produk, memantau dan mengelola media sosial. Persyaratannya laki-laki atau perempuan, rajin, ramah, cekatan. Dan kreatif. Kebutuhan pelatihan 1 minggu, jumlah tenaga kerja 1, perkiraan mulai bekerja 1 minggu setelah interview. Full time equivalent, full time 6 jam 6 hari kerja dan perkiraan durasi kontrak 1 tahun. Baik, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.